Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 15 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27 sampai 33. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi saksi tentang Yesus yang bangkit. Seorang saksi adalah seorang yang melihat atau mengalami suatu peristiwa. Kalau ia tidak melihat langsung atau mengalami peristiwa itu, ia tidak akan diminta sebagai saksi. Tujuannya adalah supaya kesaksiannya itu benar dan bisa dipercaya. Seorang saksi yang sungguh mengalami suatu peristiwa dan memberikan kesaksiannya dengan jujur,
pantas dipercaya. Rasul-rasul ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama karena telah memberi kesaksian bahwa Yesus bangkit. Mereka sebelumnya telah dilarang dengan keras untuk tidak memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit, tetapi mereka malah memenuhi Yerusalem dengan kesaksian mereka. Petrus membela diri bahwa ia dan kawan-kawannya itu akan lebih taat kepada Allah untuk memberi kesaksian bahwa Yesus telah bangkit daripada mengikuti perintah manusia yang melarang mereka. Kata-kata Petrus itu membuat mahkamah agama tertusuk hatinya dan mereka berikhtiar untuk membunuh para rasul. Saudara-saudariku terkasih, menurut Injil Yohanes, orang yang berasal dari atas atau dari sorga ada di atas semuanya. Dan kesaksian yang dibawanya juga terpercaya. Yesus memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Yang dimaksud oleh Yohanes adalah kesaksian Yesus tentang Bapanya dan tentang semua yang diajarkannya. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepadanya. Namun siapa yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang telah mengutus putranya, Tuhan Yesus Kristus, dan telah memilih para rasul sebagai saksi-saksi kebangkitan Kristus. Mereka tidak takut untuk menjadi saksi, bahkan ketika mereka diancam untuk dibunuh. Keberanian mereka itu adalah bukti yang sangat kuat bahwa kesaksian mereka adalah benar. Berkat kesaksian para rasul yang gagah berani itulah, maka terbentuklah jemaat Kristiani pada abad-abad pertama yang biarpun penuh dengan penganiayaan, namun mereka tidak takut untuk kehilangan nyawa. Marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita pun dijadikan saksi yang penuh iman dan penuh semangat untuk mewartakan Kristus yang bangkit dalam hidup kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin.